bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Saatnya berpetualangan, datang ke taman pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Congko. Bergegaslah ayo, berpetualang. Saatnya rainbow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai hormat dan patuh kepada orang tua, yang dimana kita tahu birrul walidain itu sangat penting karena ridhonya Allah itu berada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga berada pada murkanya orang tua. Maka kita sebagai anak, janganlah kita durhaka dan membentak orang tua kita. Nah, setelah kita membahas mengenai hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga akan membahas mengenai hormat dan patuh kepada guru. Minggu ini kita akan membahas itu, yang dimana kita tahu bahwasannya guru adalah orang tua kita kedua setelah orang tua kita di rumah, yang mana menggantikan orang tua kita di rumah untuk menjadi orang tua kita di sekolah, yang membimbing, yang mengajarkan kita sebagai muridnya. Nah, pada materi kali ini ada yang menarik nih, karena materi pada hari ini saya akan menampilkan sebuah PowerPoint yang saya sudah buatkan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Yuk kita simak. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Kalian pernah dengar nggak statement mengenai kenapa kita tuh harus hormat kepada guru? Kenapa sih kita harus patuh kepada guru? Kenapa sih kita harus nurutin perintah guru? Dan kenapa sih kalau misalkan kita tidak patuh dan tidak nurut apa kata guru? Nah, kita akan bahas materinya pada hari ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai statement-statement yang sering kali kita dengar, yang mungkin satu dari kalian juga mempertanyakan kenapa sih kita harus hormat kepada guru, khususnya sebagai seorang murid ya. Sebenarnya itu sangat singkat, padat, dan jelas, karena seorang guru adalah pengganti orang tua, yang mana sudah saya paparkan tadi di awal bahwa seorang guru adalah menjadi orang tua kita kedua setelah orang tua kita, yang akan menggantikan orang tua kita yang ada di rumah. Nah, guru berhak mendapatkan bakti siswanya karena guru mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Guru mendidik murid-muridnya dan guru membekali muridnya dengan keterampilan yang memadai. Dan karena guru juga adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya. Ia juga mengajari gimana caranya membaca, yang kita tidak tahu awalnya huruf A seperti apa, I seperti apa. Nah, guru tuh mengajarkan. Lalu juga guru mengajarkan menghitung, yang kita awalnya tidak tahu mengenai 1 tambah 1 itu sama dengan berapa. Nah, sekarang berkat guru kita bisa mengetahui caranya menghitung. Nah, begitupun cara berpikir dan lain-lain. Guru juga tidak hanya mengajarkan membaca, menghitung, berpikir, dan lain-lain, tetapi guru juga mengajarkan nilai-nilai akhlak kepada muridnya. Contohnya apa sih perilaku hormat dan patuh kepada guru? Di sini saya sudah mencantumkan beberapa contoh mengenai hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama ada memuliakan, tidak menghina guru, dan mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Artinya, kamu mendatangi sekolah atau mendatangi pengajian itu dengan niat yang penuh semangat, dengan niat yang tekad untuk belajar dan tidak
malas-malasan selama pembelajaran. Yang kedua, kita harus memperhatikan jika seorang guru sedang menjelaskan pelajarannya. Yang artinya, kamu ketika seorang guru menjelaskan, kamu tidak mengobrol, kamu tidak bercanda, bengong, atau kan sibuk dengan hal sendirinya. Tetapi kita harus mendengarkan apa yang akan dijelaskan oleh seorang guru tersebut. Lalu yang ketiga, ada bertanya kepada guru apabila ada sesuatu yang belum kamu mengerti dengan sikap yang sopan. Nah, apabila nih seorang gurunya sudah menjelaskan tetapi kamu nggak ngerti, nah kamu boleh bertanya. Daripada kamu nggak paham, kamu tanya, Bu ini maksudnya kenapa? Pak ini maksudnya gimana? Tapi dengan catatan harus sikap yang sopan. Nah, yang keempat yaitu berpakaian yang rapih dan sopan ketika belajar. Nah, kalau misalkan muridnya tuh berpakaiannya rapi, sopan, atributnya terpasang semuanya, itu enak guru memandanginya ketika belajar. Makanya saya di awal selalu memeriksa atributnya dipakai, pakaian yang rapi. Karena apa? Karena tuh guru senang melihat muridnya jika berpakaiannya rapi dan sopan. Oke, kalau misalkan kita sudah hormat dan patuh kepada guru, ada manfaatnya nggak sih Bu? Tentu jawabannya ada. Yang pertama, yaitu disayang dan dicintai guru. Kenapa seperti itu? Karena guru itu sangat sayang, sangat mencintai muridnya jika ia tidak bandel, sopan, rapi, hormat dan patuh kepada gurunya. Lalu yang kedua yaitu diberi kemudahan dalam menerima ilmunya. Nah, jika kita hormat dan patuh kepada guru, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada muridnya untuk mendapatkan ilmu yang ia sudah pelajari. Dan jika Allah sudah memberikan kemudahan untuk menerima ilmunya, maka insya Allah ilmu tersebut, ilmu yang sudah kamu dapatkan, yang sudah muridnya dapatkan, itu menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk negara, untuk agama, untuk dirinya, dan untuk orang lain. Nah, setelah kita sudah tahu alasannya kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru, dan juga kita sudah mengetahui manfaatnya hormat kepada guru itu seperti apa, lalu apakah ada hikmahnya untuk hormat dan patuh kepada guru? Jawabannya ada. Ketika kita sudah mengamalkan apa itu hormat dan patuh kepada guru, lalu manfaatnya seperti apa, kita sudah aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mendapatkan hikmah yang begitu banyak dan begitu besar. Yang pertama, ilmu yang sudah kita pelajari akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang baik, yang insya Allah juga berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Yang ketiga, akan memperoleh kemuliaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, mudah mengingat dan memahami pelajaran dari guru. Yang keenam, senantiasa terdorong mengamalkan sifat-sifat terpuji, baik jujur, amanah, dan lain-lain. Yang selanjutnya menjadi cerdas dan berakhlak. Yang terakhir terlindung dari perkara yang keji atau yang buruk-buruk. Jadi kesimpulannya, hormat dan patuh kepada seorang guru itu bukan cuma soal sopan santun saja, tetapi lebih dari itu. Ini adalah cara kita menunjukkan kalau kita menghargai semua jasa guru yang sudah membuat kita pintar dan cerdas. Dengan begitu, kita tidak cuma menjadi anak yang cerdas secara akademik, tetapi juga mempunyai akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Baik, materi sudah saya jelaskan melalui PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Dan tugas untuk kalian semuanya adalah membuat poster atau membuat mind mapping menggunakan kertas karton yang bertemakan hormat kepada guru. Nah, buat kelompok, satu kelompok berisi 2-3 orang dikumpulkan minggu besok. Contohnya seperti apa? Contohnya bisa boleh seperti ini ataupun seperti ini. Baik, dari materi yang sudah saya paparkan atau tugas yang sudah saya berikan, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini dan kita akan bertemu pada minggu besok dengan tugas yang sudah kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di meja saya, yaitu poster atau mind mapping mengenai hormat kepada guru. Dan kita akan membahas pertemuan minggu besok itu mengenai berbaik sangka dan beramal soleh pada bab 3. Nah, cukup sekian.
pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.